Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai pelajaran hari ini dengan mengucap bismillah, dengan harapan ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anak semuanya, mata pelajaran SKI yang akan kita bahas hari ini adalah sebab hijrah Nabi ke Yasrib. Nah, di dalam hijrah Nabi ke Yasrib ini kita akan mengetahui beberapa poin penting dari hijrahnya Nabi ke Yasrib. Yang pertama yaitu adalah sebab Nabi hijrah ke Yasrib. Sebab dari hijrahnya Nabi ke Yasrib yaitu adalah yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berhijrah ke Yasrib. Perintah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. Sebab yang kedua yaitu adalah tekanan dari kaum kafir Quraisy. Selama Rasulullah bermukim di kota Makkah, Rasulullah dan juga para pengikutnya banyak mengalami tekanan ataupun perundungan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang selanjutnya atau sebab yang nomor 3 adalah adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Pada tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW bertemu dengan segerombolan pemuda dari kota Yasrib. Lalu Rasulullah SAW menawarkan segerombolan kaum Yasrib tersebut untuk memeluk Islam. Segerombolan pemuda tersebut akhirnya menyetujui untuk masuk Islam. Sehingga Rasulullah SAW sudah mengenal kaum atau masyarakat dari kota Yasrib. Yang selanjutnya yaitu adalah permintaan penduduk Yasrib agar Rasulullah hijrah ke kota Yasrib. Sebab yang nomor 4 ini adalah berhubungan dengan sebab yang sebelumnya. Dikarenakan kaum Yasrib sudah banyak yang memeluk Islam, kaum Yasrib pun meminta kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah ataupun berdakwah di kaum Yasrib agar saudara dari kaum Yasrib ini dapat memeluk Islam juga. Nah, itu tadi sebab-sebab dari hijrahnya Rasulullah ke kota Yasrib. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Yasrib. Pada saat itu, kaum muslimin semakin hari semakin banyak yang hijrah ke kota Yasrib. Kaum Quraisy merasa tidak nyaman dengan hal tersebut karena mereka takut kota Yasrib akan dijadikan pusat peradaban Islam. Maka dari itu, ketua atau kepala kaum kafir Quraisy berkumpul menjadi satu untuk mengadakan suatu pertemuan, di mana pertemuan tersebut membahas untuk menyerang Rasulullah SAW agar tidak sampai di kota Yasrib. Akan tetapi rencana tersebut pun gagal dan para kepala kaum Quraisy merencanakan hal yang lainnya, yaitu adalah dengan mengadakan sayembara. Bagi siapapun yang dapat menangkap Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan mendapatkan hadiah 100 dinar. Selain itu, Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Yasrib ini tidak sendiri. Ada beberapa sahabat yang menemani Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Yasrib. Adapun sahabat yang menemani Rasulullah SAW berhijrah ke Yasrib yaitu adalah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, Usamah, Ummu Ruman, Aisyah, Asma dan juga Abdullah.
Nah, selama hijrah ke Yathrib, Rasulullah dan para sahabat ini berupaya agar tidak ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Adapun salah satu upaya dari Rasulullah SAW dan sahabat yaitu adalah bersembunyi di Gua Sur. Selain itu, Rasulullah juga menyamar sebagai penunjuk jalan agar tidak dikenali oleh kaum kafir Quraisy. Dan upaya yang terakhir adalah selalu berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, kita akan melanjutkan untuk poin yang selanjutnya, yaitu adalah hikmah dari hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Yathrib. Adapun di hikmah yang pertama yaitu bertambahnya kecintaan kaum muslim terhadap Islam. Yang kedua yaitu adalah bertambahnya kekuatan kaum muslim, karena setelah hijrahnya Rasulullah ke kota Yathrib ini, banyak kaum Yathrib atau penduduk Yathrib juga memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu adalah dakwah membutuhkan keadaan yang mendukung. Yang keempat yaitu adalah setiap kebenaran akan mendatangkan kemenangan, seperti yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu berkata jujur dalam berdakwah. Beliau tidak pernah memakai kekerasan ataupun menggunakan paksaan kepada orang-orang yang ingin masuk Islam. Maka dari itulah suatu kebenaran atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini selalu mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk hikmah yang selanjutnya atau hikmah yang terakhir yaitu adalah peristiwa hijrah ini dijadikan patokan atau dasar permulaan tahun baru Hijriah atau tahun barunya orang-orang muslim. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi ya pembahasan materi kita pada hari ini tentang hijrah Nabi ke Yathrib. Baiklah, kita akan mengulangi sekali lagi atau menyimpulkan materi-materi yang kita bahas hari ini. Yaitu materi yang pertama adalah sebab hijrahnya Nabi ke Yathrib. Sebab hijrahnya Nabi ke Yathrib yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. Yang kedua adalah tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga adalah jaminan dari penduduk desa Yathrib atau kota Yathrib. Dan yang keempat adalah permintaan penduduk Yathrib untuk Rasulullah SAW melaksanakan hijrah ke kota Yathrib. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa hijrahnya Nabi ini berawal dari tidak sukanya atau mulai resahnya kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah akan melaksanakan hijrah. Kaum kafir Quraisy ini melakukan segala cara untuk menangkap Rasulullah SAW dengan mengadakan sayembara, di mana bagi orang yang menemukan Rasulullah ini akan mendapatkan uang 100 dinar. Selain itu, Rasulullah juga tidak sendirian dalam berhijrah ke Yathrib ini, tetapi dengan beberapa sahabat. Dan yang selanjutnya ada beberapa upaya juga yang dilaksanakan Rasulullah dan para sahabat untuk menghindari dari serangan kaum kafir Quraisy, yaitu yang pertama dengan bersembunyi di Gua Sur, yang kedua yaitu dengan menyamar sebagai penunjuk jalan, dan yang ketiga selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu adalah hikmah hijrahnya Rasulullah ke kota Yathrib. Hikmah yang pertama yaitu bertambahnya kecintaan kaum muslim kepada Islam. Yang kedua yaitu bertambahnya kekuatan kaum muslim. Yang ketiga, dakwah membutuhkan keadaan yang mendukung. Dan yang keempat adalah setiap kebenaran pasti akan mendatangkan suatu kemenangan. Dan hikmah yang terakhir adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ini dijadikan sebagai dasar permulaan tahun baru Hijriah. Nah, anak-anak, itu tadi ya pembahasan kita
kita mengenai hijrahnya Rasulullah ke kota Yatsrib. Untuk selanjutnya, silakan nanti membentuk kelompok sebanyak 4 anak untuk mendiskusikan tentang sebab-sebab, hikmah dan juga peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW di kota Yatsrib. Lalu untuk minggu depan kita akan mempresentasikannya masing-masing ya, setiap kelompok. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.